kan dulu kan sering ya orang ngomong ya mau ngejar passion, mau keliling dunia gitu, keliling dunia tapi dibayar segala macam. Nah, dengan kamu bisa FIRE ini, kamu bisa kejar kebebasan finansial kamu udah selesai gitu ya, keuangan udah selesai. Nah, kamu bisa lakukan yang lain gitu. Kalau sampai amit-amit terjadi sesuatu dengan keuangan kami tetap akan baik-baik saja gitu. Ya gitu sih. Jadi FIRE itu gaya hidup yang sebenarnya banyak disalah mengerti orang gitu ya. Tapi kalau kita bisa ambil positifnya, bisa jadi beneficial buat semua orang sih, khususnya karyawan yang gajinya bulanan, regardless kamu mau retire early atau enggak. Buat Sobat Leska nih, kok berarti yang kira-kira mereka udah terlanjur buat kesalahan, boleh nggak kok kasih contoh gimana caranya memperbaiki untuk bisa memperbaiki keputusan finansial yang telah mereka salah lakukan? Oke, jadi sebenarnya contohnya sederhana sih, sesimpel kita ngubah kebiasaan kita spending. Kalau udah gajian nih, hari ini tanggal gajian, tanggal 25, pas syutingnya tanggal 25, ketika sudah gajian, biasakan untuk mengalokasikan budget dulu. Jadi sebelum uangnya keluar, teman-teman berikan label dulu dari, misalkan gajinya 10 juta, biar gampang ya, angkanya bulat gitu. Ada kan prinsip 50-30-20 untuk budgeting. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20 untuk menabung atau untuk bayar utang. Nah, jadi ya dialokasikan dengan benar gitu. 50% itu uang kos, misalkan yang kebutuhan gitu, uang kos, uang kontrakan, beli pulsa, cicilan-cicilan gitu ya yang harus dibayar, itu masuk ke dalam kebutuhan. Keinginan apa baru kita masukin di situ, biaya-biaya untuk healing, weekend mau kemana, jalan-jalan hangout gitu kan. Karena hangout kita bisa pilih loh, bisa hangout di tenda, di warung pinggir jalan, atau di restoran bintang 5 gitu ya. Itu sebenarnya kan keinginan kita ya, kita bisa atur gitu. Baru kemudian 20%-nya untuk menabung. Nah, memang repot. Di awal-awal mulai itu memang repot. Tapi ya namanya ngatur keuangan, it's supposed to be boring. Memang it's supposed to be. Makanya topik kayak gini kan, apa ya, kalau dibandingin kalau di YouTube gitu kan, nggak pernah kan topik mengatur keuangan trending gitu. Pasti kan siapa habis beli mobil mewah, habis pindah rumah gitu, home tour, rumah mewah 3 lantai di mana gitu kan. Biasanya kan kayak gitu yang viral. Tapi yuk jalani yang membosankan ini, karena memang ada aku sering ngobrol gitu sama istriku, bilang yang namanya kita membangun kekayaan pelan-pelan tuh memang membosankan gitu. Proses bulan ke bulan menabung, setia sama proses gitu ya. Komitmen, sama-sama komitmen, nggak mau aneh-aneh. Aneh-aneh itu maksudnya aku tiba-tiba belanja moge gitu, atau sesuatu ya. Ini kepada pecinta moge, jangan ditutup videonya, ini sebagai contoh aja. Jadi aku komit gitu ke istriku untuk ya udah tiap bulan kita punya pengeluaran yang terbuka. Aku sama dia sama-sama tahu kita punya uang berapa, mau nabung berapa dan segala macam, dan mau uang belanja segala macam juga kita open, dan tiap akhir bulan ada laporan keuangan. Itu kami masih lakukan. Sampai sekarang tadi aku jalan ke sini, bayar tol, struknya aku kumpulin. Bayar parkir, struknya aku kumpulin. Biar apa? Bukan karena pelit, tapi karena aku butuh laporan keuangan itu di akhir bulan. Supaya aku bisa tahu spending aku di kategori mana nih yang paling besar untuk bulan ini. Jadi sama kayak kantor. Kita jadi kayak kantor kecil gitu. Aku sama istri di rumah kayak gitu. Jadi ini bukan cuman gimmick, bukan cuman konten. We actually do this man-to-man untuk bisa cermat, awas gitu ya sama keuangan kami masing-masing. Nah, ayo coba lakukan gitu. Kalau teman-teman malas ngumpulin struk, ya udah deh, mungkin nggak usah dikumpulin, di foto gitu kan, di foto. Terus kan ada ya aplikasi yang bisa catat gitu, dari struk di convert gitu kan jadi catatan. Nah, boleh mungkin kalau teman-teman malas gitu ya, bisa pakai aplikasi itu. Kalau kami sih dari struk kami tulis lagi di Google Sheets gitu. Nah, ini bisa dilihat di akhir bulan, kami bisa sama-sama saling check and balance gitu. Oh, kita pengeluarannya besar di mana bulan ini gitu. Jadi cara-cara yang jadul, yang ketinggalan zaman, anak sekarang ngumpulin struk gitu ya. Sebenarnya it's
some things are kenapa orang tua kita gitu dulu nasihatin kita segala macam tentang berhemat segala macam, karena memang ilmunya nggak berubah menurutku gitu, dari dulu sampai sekarang yang namanya ngatur keuangan ya gitu-gitu aja, tinggal kita mau disiplin atau enggak gitu. Tapi poinnya adalah buat teman-teman yang baru mau mulai, kadang-kadang nggak usah terlalu canggih gitu. Belum udah ketemu financial planner gitu misalkan. Bukannya salah ya ketemu financial planner, tapi seringnya yang masalah itu bukan kita butuh expert advice dari orang lain. Kadang-kadang masalahnya adalah kita ngelakukan yang kecil aja belum bisa disiplin gitu. Masalahnya kadang di situ. Which is aku juga menunjuk diriku sendiri gitu. Kadang-kadang aku juga masih ada lah kepengen ada keinginan gitu kan pasti gitu, dan untuk berdisiplin ngatur keuangan aku masih harus juga check and balance sama istriku, cross check sama istri mengenai pengeluaran gitu. Tapi ya ini sebagai pengingat juga buat aku gitu, bahwa kita harus setia dulu melakukan hal-hal kecil, terutama dalam membangun kekayaan gitu. Bukan soal tiba-tiba kamu dapat cuan besar beli saham apa gitu ya, kecil murah, terus dalam berapa bulan sahamnya naik, kamu jadi kaya mendadak gitu. Most of the times people yes people can get rich doing that gitu. Tapi most of the time, terutama buat kita yang karyawan, yang gajiannya dikit-dikit tiap bulan gitu ya, cara kayanya biasanya sih nggak kayak gitu. Cara kayanya ya kita nabung, disiplin ngatur keuangan, tunggu waktunya gitu, setia pada proses gitu. Oke, nah tadi kan yang dari hal-hal kecil sebenarnya ya, baru semuanya itu bisa bertahap terus-menerus. Nah, boleh nggak sih kok bagi-bagi tips ke Sobat Leska nih, gimana caranya mengatur finansial agar tetap konsisten? Karena kan pasti kita ini bakal susah banget ya untuk konsisten kayak seperti kosen. Tipsnya itu seperti apa? Biar konsisten, cari istri yang jago ngatur keuangan enggak deh. langsung yang jomblo sebel ya, sepet mukanya. Jadi harus ada partner ya. It helps. Tapi banyak caranya sebenarnya ya. Kalau buat kami, ya mungkin kalau belum punya istri, mungkin ada seorang accountability partner, seseorang yang bisa kamu ajak buka-bukaan soal keuangan. Mungkin kalau orang tuanya melek keuangan bisa coba sama mama gitu ya, terbuka keuangan sama mama atau sama keluarga yang lain. Tapi buat aku sangat membantu untuk kita punya seseorang yang bisa ingetin kita gitu. Bahkan seorang direktur perusahaan pun atasnya masih ada bos gitu kan. Bos inilah yang bikin orang ini accountable. Oh, saya harus ada tujuan, saya harus ada visi kerja segala macam. Apalagi kita gitu. Kita yang cuman mengatur keuangan keluarga tentu lebih rentan untuk hilaf gitu kan. Tiba-tiba scrolling sosial media jadi check out apa gitu. Itu mah bukan hilaf, namanya iseng gitu kan. Tapi itu bisa terjadi kalau kita nggak punya accountability partner. Accountability partner bisa orang lain, tapi for us, it's very powerful to have your spouse as your accountability partner, suami atau istri, double engine tadi ya, sama-sama mikirin keuangan keluarga mau dibawa kemana. Terus, ya buat yang belum punya pasangan jangan berkecil hati, karena sebenarnya bisa kok dilakukan juga sendirian gitu. Rindi tersenyum penuh arti. Bercanda ya, Rin? Iya, Mas. Terus kedua, jangan dibikin terlalu susah. Harusnya nggak ribet gitu ngatur keuangan. Susah nih maksudnya gimana? Susah ini kalau kita nge-gym gitu ya, atau kalau kita lari maraton gitu. Kamu nggak pernah lari maraton, terus daftar maraton, biar bisa lari maraton gimana? Kan harus latihan dulu ya. Dari nggak pernah lari mungkin 1 kilometer dulu. Napasnya udah bagus, baru tambah jadi 3 kilo, 5 kilo, dan seterusnya sampai akhirnya bisa 42 kilometer maraton gitu. Nah, sama halnya dengan ngatur keuangan. Jangan langsung menyiksa diri. Hari pertama latihan, langsung aku mau 50% menabung biar kayak orang-orang FIRE gitu. Kamu akan sengsara bulan itu, kamu akan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, dan kamu akan trauma bulan depannya nggak mau lagi ngatur keuangan. Instead of that, ya simple aja dulu. Aku belum bisa 50%, nggak apa-apa. Aku maunya 5% aja, tapi konsisten. Bulan ke bulan aku konsisten. Lama-lama mengatur secara konsisten, yang tadinya berat, terasa ringan, malah mau nambah. Oh, bulan ini udah 5%, nggak berasa ya. Udah jadi
biasa gitu. Aku mau coba tambah jadi 20%. Dan seterusnya gitu. Jadi jangan kita langsung susah di awal, nanti malah merasa tersiksa gitu. Itu tips kedua. Jadi tadi pertama accountability partner, kedua make it simple, dibikin gampang. Terus yang ketiga miliki sistem. Nah, sistem ini maksudnya apa? Bikin supaya nabung itu jadi otomatis. Berinvestasi atau ngatur uang itu jadi otomatis. Caranya banyak dan aku yakin yang nonton pasti punya banyak cara yang lebih pintar dari aku. Cuman caranya otomatisnya maksudnya gimana? Menabung di, misalkan teman-teman mau nyicil emas gitu, atau beli reksadana, atau mau deposito di BPR gitu, macam-macam kan instrumen investasi. Nah, teman-teman bisa bikin auto debit ya. Jadi pada saat hari gaji masuk, nggak berapa jam didiemin, oh udah ditarik-tarikin nih auto debit kemana, yang tersisa tinggal uang untuk kita hidup di bulan itu. Nah, itu dibikin otomatis supaya kalau bisa kita nggak usah lihat uangnya gitu. Kalau kita lihat uang yang nganggur berhari-hari di rekening, jadi kepengin yang aneh-aneh kan, wah ada sisa nih, padahal itu sebenarnya jatah buat beli reksadana atau buat cicil emas atau apa. Nggak apa-apa lah, nggak cicil emas sebulan, nggak ada penalti atau gimana gitu kan. Kita suka membohongi diri sendiri gitu kan. Nah, daripada kayak gitu, mendingan dibikin otomatis. Jadi sebenarnya tipsnya adalah, bottom line-nya adalah make it as easy as possible untuk teman-teman bisa bangun habit keuangan ini gitu. Kalau kita terlalu ngoyo atau terlalu ambisius, takutnya jadi nggak konsisten, karena aku percaya banget yang sebenarnya matter adalah gimana kita bisa ngatur uang kita di jangka panjangnya gitu, secara konsisten jangka panjang, bukan sesuatu yang besar dilakukan sekarang bulan ini tapi cuma 1 bulan gitu selesai, enggak gitu. Yang bener kita ngatur keuangan day in day out, bulan ke bulan, tetap konsisten, itu yang penting. Oke, jadi sebenarnya dari tips-tips yang Kosem barusan kasih tahu, kan ada tips untuk investasi juga ya kok. Kira-kira seberapa penting sih investasi untuk mencapai bebas finansial? Iya. Jadi investasi sangat penting untuk kita bisa bergantian sama uang kita gitu untuk bekerja. Jadi kita kan sekarang bekerja untuk cari uang gitu ya. Ketika kita sudah mulai punya investasi, itu artinya kita memerintahkan uang kita untuk bekerja untuk kita gitu. Karena tentu saja yang namanya working capital kitanya gitu ya, sebagai sumber daya manusia, kita akan tua, kita akan, mungkin yang teman-teman 20-an nggak relate, nggak berasa gitu, tapi gue udah 30-an nih udah mulai berasa nih gitu, bangun pinggang sakit gitu ya, begadang kemalaman, kemarin ada acara di kantor sampai jam 9, ngantuk gitu, pagi-pagi ngantuk gitu, mulai berasa nih badan, oh ternyata badan 20-an sama 30-an beda, it's real gitu. Jadi sadarilah itu, bahwa kita tidak akan bisa bekerja sekuat tenaga selama-lamanya. Nah, kalau kita udah nggak kuat kerja, siapa yang kerja? Ya masa anak kita jadi sandwich generation dong gitu. Nanti turun dong rantainya berlanjut gitu. Ya kita suruh uang lah kerja buat kita gitu. Nah, tapi lagi-lagi ya jangan tergiur dengan yang itu tiba-tiba, oh ini 10% per bulan gitu. Ini returnnya pasti nggak tahu siapa yang jamin gitu. Nah, mendingan teman-teman cari instrumen investasi yang aman, legal, diawasi OJK gitu ya, patuh kepada pemerintah, aturan pemerintah dan regulator, dan lakukan secara konsisten meskipun sedikit-sedikit. Jadi investasi itu kalau buat aku simpelnya adalah gimana kita gantian kerja sama uang kita. Kita udah kerja kumpulin uang, sekarang si uang suruh kerja buat kita gitu. Lupakan dulu buat investor pemula ya terutama ya. Gak usah mikirin wah aku harus cuan berapa persen, ini lawan inflasi segala macam. Bangun habitnya dulu, mulai dari yang teman-teman ngerti gitu. Yang teman-teman ngerti biasanya apa? Deposito, emas gitu kan, yang kelihatan gitu. Kalau belum ngerti yang canggih-canggih, nggak apa-apa. Belum ngerti yang saham, trading segala macam, nggak apa-apa. Nanti juga pelan-pelan ngerti. Sebagai investor kita pasti punya selera masing-masing gitu. Untuk selera ini namanya risk appetite ya, selera resiko gitu. Toleransi kita terhadap resiko. Ada yang mungkin berani di saham, berani di kripto gitu ya. Kemarin sempat ramai bahas kripto. Atau mungkin ada yang konvensional gitu. Konvensional nih apa? Oh ya saya
saya deposito aja deh, saya emas aja gitu. Itu juga nggak apa-apa. Jadi balik lagi, personal finance is personal. Kamu boleh suka mie goreng, aku sukanya bakso gitu kan. Sama investasi juga gitu. Kamu boleh suka return 20% setahun, aku mungkin 6%, 7% sudah cukup. Itu nggak apa-apa. Jadi bukan buat dibanding-bandingin, bukan buat di sosial media atau gimana. Cari instrumen investasi yang sesuai dengan profil kalian masing-masing. Dan buat pemula, yang cocok ya salah satunya adalah deposito, emas, itu masih boleh banget untuk jadi pertimbangan. Nah, pasti kan banyak banget kok Sobat Leska itu yang belum melek investasi. Boleh nggak sih kok tolong jelasin ke Sobat Leska apa aja instrumen investasi itu sendiri? Oke, instrumen investasi itu macam-macam. Jadi tadi kalau pemahaman aku yang simpel adalah uang kita gantian kerja buat kita. Teman-teman buka bisnis pun, beternak lele pun, buka warteg, franchise warteg itu pun investasi kalau jalan gitu ya, kalau bisa menghasilkan passive income. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu buka usaha kan penuh dengan challenges, penuh dengan apa tantangan, bisa berhasil bisa tidak gitu. Jadi sebenarnya ada macam-macam instrumen investasi yang jauh lebih rendah risiko dari kita buka usaha sendiri gitu. Misalkan ada instrumen investasi yang konvensional tadi udah kesebut ya, investasi di emas, di deposito. Untuk deposito juga tadi di awal kita udah mention soal deposito BPR versus bank umum. Gitu ya, kalau teman-teman mencari bunga deposito yang lebih kompetitif dan dijamin oleh LPS, tuh bisa eksplor juga deposito BPR. Itu yang mungkin tipikalnya rendah risiko gitu. Nah, rendah risiko artinya apa? Rendah risiko mungkin secara return, imbal hasilnya tidak sekompetitif itu dibandingkan dengan yang resikonya mid atau tinggi. Nah, yang mid ke tinggi itu apa? Mid ke tinggi itu misalkan kita lihat reksadana saham atau reksadana campuran gitu. Reksadana ini adalah kalau aku bilangnya gado-gado biasanya. Jadi di dalam satu produk reksadana itu ada berbagai instrumen investasi yang sudah dikumpulin sama manajer investasi. Misalkan di dalamnya ada, kalau reksadana pasar uang gitu ya, di dalamnya ada surat-surat berharga, reksadana pendapatan tetap, obligasi, surat utang gitu ya, di dalamnya ada itu. Kemudian yang resikonya menengah cenderung ke atas tuh ada reksadana saham. Reksadana saham kenapa tinggi resiko? Karena saham biasa pergerakannya kan volatile ya, kadang tinggi, kadang rendah dalam hitungan hari, menit, bahkan bisa berubah gitu. Nah, kemudian yang tinggi sekalian ya di situ ada saham, ya saham individu. Misalkan teman-teman pengen nganalisa sendiri, beli sahamnya langsung gitu ya, itu termasuknya resikonya tinggi. Dan yang belakangan lagi banyak diomongin, ada cryptocurrency, itu juga jenis investasi baru yang sangat tinggi resikonya. Aku sangat tidak merekomendasikan kalau teman-teman baru mulai. Nah, sebenarnya jadi balik lagi, jenis investasi itu banyak dan teman-teman tinggal memilih yang kira-kira return investasinya yang saya nyaman tuh berapa. Karena gini, nggak semua orang harus cuan dari investasi. Ada mungkin yang senang jadi karyawan, karirnya bagus, gajinya 100 juta sebulan misalkan gitu ya. Semuanya tentu ingin gaji 100 juta sebulan, bukan? Amin ya. Ketik amin di kolom komen di bawah. Kalau kalian gajinya segitu dan kalian bisa maintain lifestyle yang hemat, nggak perlu cari return ratusan persen di pasar modal. Baik-baik aja jadi karyawan, udah nyaman dengan gaji segitu, ya udah sangat happy hidup kalian sebenarnya gitu. Kalau bisa mengelola uangnya. Jadi jangan FOMO, nah investasi juga bisa FOMO ya. Jangan FOMO dengan ngerasa, oh teman saya habis cuan segini di pasar modal atau di mana gitu. Karena kalian nggak tahu, di balik itu dia mungkin sudah riset berbulan-bulan, dia udah targeting, perusahaan ini mau saya beli karena gini, saya udah baca laporan keuangannya. Nah, kamu udah baca belum? Kalau belum baca, nggak usah ikutan FOMO gitu. Kalau belum analisa, kalau belum kamu teliti dengan detail, nggak usah ikutan FOMO sama rezekinya teman kamu gitu. Bisa jadi rezeki kamu bukan dari situ. Bisa jadi rezeki kamu, gaji kamu naik karena kamu karyawan yang perform, dan sebagainya gitu. Atau kamu misalkan ternyata kamu punya skill untuk beternak sapi gitu. Beternak kambing. Nah, kambing kan kalau di Indonesia tiap tahun ada kurban gitu kan. Itu kan juga bisnis yang sustainable gitu. Jadi sebenarnya banyak porsi investasi lain di luar
yang keren gitu kan, yang kelihatannya YouTuber pada konten tentang itu, kayaknya gue harus masuk juga. Belum tentu gitu, karena bisa jadi profil resiko kamu nggak cocok gitu. Nah, jenis investasi apapun pahami risikonya, karena semua investasi pasti mengandung risiko. Pahami juga seberapa besar risk appetite kamu, gitu ya. Cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya kamu bayangin uang kamu ada di situ, terus kamu tiap malam bisa nggak tidur nyenyak? Uang kamu ditaruh situ. Itu gitu aja, simple aja. No investment in this world that's worth sacrificing your good night sleep. Kalau buat aku. Jadi kalau nggak bisa taruh situ, kalau nggak bisa tidur nyenyak tiap malam mikirin uang saya di situ aman nggak, ya jangan taruh situ. Gitu. Itu artinya risk appetite kamu belum sampai situ. Dan nggak apa-apa juga gitu. Nggak harus risk appetite itu bukan kayak kita nge-gym, aku harus bangun ototku atau aku bisa saja kamu sampai tua risk appetite-nya di situ-situ aja, dan it's okay. Balik lagi tadi, personal finance is very personal. You don't have to compare with anyone. Kalau kamu nyaman dengan tingkat return 5%, 6% per tahun dibandingkan dengan mereka yang mencari mungkin 20%, 25% per tahun, ya nggak apa-apa, nggak usah dibandingkan gitu. Karena itu masing-masing gitu. Personal finance is who you are gitu. Oke. Dari beberapa instrumen investasi yang udah Kosem sebutin nih, kan katanya sekarang ini lagi hype banget ya kok untuk investasi emas. Nah, menurut Kosem sendiri, keuntungan dari investasi emas dibanding instrumen yang lain ada nggak sih kok? Kan kalau untuk instrumen yang lain kan banyak, bisa aja risikonya, dan kemudian harus dicocokin sama profil risikonya. Kira-kira kalau keuntungan emas itu sendiri, investasi emas apa ya kok? Oke, jadi kalau investasi emas itu cenderung sebagai safe haven ya. Nah, safe haven ini pelindung nilai ya kalau kita bilang, karena dia sifatnya cenderung aman bahkan naik.